Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel saya. Sini ada berita nih, bagus nih. Berita itu Mike Tyson mau naik ring katanya nih. Bro ya nih, kemana nih? Oh itu ya. Sejak remaja, Evander Holyfield sudah terbiasa bikin Mike Tyson bonyok katanya nih. Sejak remaja, Evander Holyfield sudah terbiasa bikin Mike Tyson bonyok. Evander Holyfield dan Mike Tyson ternyata berteman akrab sejak masih muda. Oh, dia udah masih muda, dia udah jadi teman ya. Kedua petinju legendaris ini di dunia itu pernah melakukan spring partner di tempat itu latihan saat remaja. Iya, dia udah kenal ya. Dari remaja, keren, nggak kenal. Kisah tersebut diungkap oleh Holyfield. Dia menceritakan usia saat itu 21 tahun, 4 tahun, 21 tahun ya, 4 tahun lebih tua ketimbang Tyson. Oh, 4 tahun lebih tua dari Tyson. Suatu ketika Holyfield mengajak Tyson yang sama-sama punya hobi bertinju untuk bertinju tanding. Meskipun statusnya bukan laga resmi, Holyfield serius menghujani Tyson dengan tinjunya. Bahkan Holyfield hampir membuat Tyson babak belur di sudut ring sebelum dipisahkan oleh pelatih. Mike Tyson melakukan apa yang dia lakukan, tetap mereka menghentikan kami karena melihat seorang akan terluka. Pada saat itu saya membuatnya tersudut di pojok ring. Mike memberi tahu orang-orang, wow, di kursi tapi sangat kuat, kata Holyfield dikutip Metro. Saat itu tubuh Holyfield memang lebih kecil ketimbang Tyson. Walau begitu, petinju petunjuk Dale punya pengalaman yang lebih mumpuni lantaran karena bertarung dengan petinju-petinju kelas berat. Ngomong-ngomong, saya dulu bisa sparring dengan petinju kelas berat dan kelas super berat sepanjang waktu, ujarnya. Saya orang yang latihan dengan Harry Tillman, Terry Biggs. Saya berhadapan dengan semua orang besar. Saya tidak pernah melawan orang-orang di divisi berat badan yang sama, ucapnya. Saat ini, petarung Holyfield versus Tyson jilid 3 digadang-gadangkan bakal terwujud setelah keduanya memutuskan kembali ke ring setelah pensiun. Mereka sebelumnya bertemu 2 kali pada 1996 dan 1997. Keduanya dimenangkan oleh Holyfield. Mike Tyson terima tawaran 293 miliar untuk bertarung tanpa sarung tangan, katanya. Miliki 11 negara sebagai pelanggan. Segini penghasilan bisnis ganja. Bisnis ganja. Tyson berbulan. Kok bisnis ganja ya? Bisnis ganja. Mike Tyson terima tawaran 293 miliar untuk bertarung tanpa sarung tangan.
Championship menggoda Mike Tyson, legendaris tinju, diminta keluar dari masa pensiun. BKFC akan mengingatkan tawaran sebelumnya sebesar 20 juta AS atau sekitar 293 miliar. Bos BKFC David Feldman mengatakan perusahaannya berencana untuk memikat Iron Man yang berusia 50 tahun untuk kembali bertarung setelah 15 tahun pensiun. Mike Tyson diharap mau masuk ke ring tanpa sarung tangan. Sebelumnya Iron Mike menampik tawaran 20 juta, tapi BKFC meningkatkan tawarannya minggu depan. Jika duel tawaran itu bisa membuat Tyson meraup gaji terbesar yang pernah ada. Dalam sebuah wawancara dengan MMA, bos BKFC David Feldman mengatakan, "Saya pikir saya tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan hal ini. Setelah sebelumnya 20 juta dolar AS gagal untuk menggoda Tyson." Feldman menegaskan, kali ini tawaran akan melebihi jumlah itu. Jumlah termasuk bayaran tambahan seperti sumbangan amal yang bisa mendekati 30 juta dolar AS, terbesar dalam karir Tyson. Bos BKFC tidak mengonfirmasikan dengan tanpa berapa nilai kontraknya, tetapi mengonfirmasikan bahwa legenda MMA Tito Ortiz tidak akan berada dalam pelarian untuk menghadapi Tyson. Sebaliknya, memperdekatkan gagasan mantan petinju UFC berbahaya Wanderlei Silva. Tyson mengakui ada sejumlah besar pesaing yang antri untuk bertarung dan mengatakan kepala Young di acara Young Money radionya, "Beberapa waktu minggu ini kami akan melakukan kontrak untuk lawan misterius," kata Mike Tyson. Tyson menciptakan angin puyuh ketika dia mengisyaratkan kembalinya dengan memposting serangkaian video di media sosial. Dia memamerkan fisiknya dan menegaskan untuk menunjukkan bahwa Iron Mike usia 54 tahun bukan hambatan bagi 35 tahun telah bertarung sejak New Yorker. Tyson yang hilang yang saat itu dikenal sebagai Kid Dynamite. Dia menjadi petinju termuda yang memenangkan kejuaraan kelas berat berusia dalam usia 20 tahun. Kelas berat. 4 bulan dan 22 hari pada tahun 1986. Dahulu dikenal sebagai orang paling jahat di planet ini, kini Tyson lebih menyerupai pria terhormat dan lebih meningkatkan hari-harinya yang mengerikan untuk menetap di podcast Hotboxing dan perusahaan produk ganja Tyson produk ganja. Akibatnya, beberapa penggemar meragukan apakah orang Brooklyn itu dapat mengumpulkan kekuatan jahat yang sama yang membuatnya berhadapan dengan 44 lawan dari 50 kemenangan karirnya dan 9 kali mempertahankan dari gelar kelas beratnya. Mana lagi nih Tyson ditawari 20 juta euro untuk bertarung MMA. Mana lagi nih? Tyson. Tadi ada berita.
Tyson. Mana nih? Jurnalis Cup. Siapa sih bolak-balik? Kan tidur. Mana lagi nih? Apalagi nih, pemeriksaan surat izin keluar masuk di stasiun Gambir. Keluar masuk stasiun Gambir susah saja. Mike Tyson dan Victor ribet. Nah, makanya Mike Tyson beritanya Tyson pernah melakukan gelang kembali kering tanpa jejak. Ini ada nih, Mike Tyson pamer pukulan mengerikan jelang kembali kering. Mantan juara dunia tinju kelas berat Mike Tyson masih memiliki pukulan mengerikan meski kini berusia 53 tahun. Hal itu terlihat dalam unggahan Tyson di akun Instagram miliknya baru-baru ini. Dalam potongan video yang diunggah pada Sabtu 2/5 itu, Tyson sedang berlatih bersama rekannya yang menggunakan pelindung tubuh dan juga Mike Tyson sendiri pada sesi latihan tersebut hanya menggunakan kaos warna merah dan celana pendek. Iron Mike lebih dahulu melepaskan 4 pukulan jab kanan dan kiri ke arah rekannya tersebut sebelum diakhiri dengan 2 pukulan hook kiri. Aksi Tyson dalam video tersebut mengundang decak kagum para pengikutnya di Instagram, salah satunya petinju muda Amerika Ryan Garcia. Tangan kanan itu mengerikan, kata Garcia dalam akunnya. Putri petinju legendaris Muhammad Ali, Laila Ali, juga ikut merespon unggahan Mike Tyson. Laila Ali beraksi dengan mengirimkan ikon 2 telapak tangan yang diangkat. Latihan tersebut kian mengindikasikan Mike Tyson yang sangat ingin kembali naik ke ring. Sebelum Mike Tyson yang kelahiran New York itu ingin kembali bertarung dalam pertarungan amal guna membantu orang-orang yang kurang mampu. Kabarnya dalam rencana tersebut sudah ada 7 calon lawan untuk Mike Tyson. Ketujuh petinju tersebut adalah mantan juara dunia kelas berat WBC Oliver McCall, David Haye sebagai
mantan juara dunia kelas berat WBA, Vladimir Klitschko, Dani William, Roy Jones Junior, Casey Ali hingga Tyson Fury. Namun mantan petinju kelas berat lainnya, Josh Freeman, sempat menuturkan Mike Tyson tidak perlu lain naik ring meski hanya dalam pertarungan amal. Dia di mantan Josh Freeman, Tyson sudah berbuat banyak untuk dunia tinju. Operasi ketupat diperpanjang hingga 7 Juni 2020 berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Kisah tukang sampah yang dihajar Mike Tyson karena membuang merpati kesayangannya. Lagi hilang. Kok hilang sih? Error. Mana nih HP? Yang berjasa Islam Tyson. Ini ada nih. Terungkap sosok yang bikin Mike Tyson masuk Islam, siapa dia? Nih, ada nih. Legenda tinju Amerika Serikat Mike Tyson. Misteri terkaitnya sosok yang mengubah Mike Tyson memutuskan menjadi pemeluk agama Islam akhirnya terungkap. Bukan rahasia lagi jika Mike Tyson adalah mantan juara dunia kelas berat yang memeluk agama Islam. Mike Tyson mulai memeluk agama Islam pada tahun 90-an. Semua bermula ketika Mike Tyson terbukti bersalah dalam kasus pemerkosaan artis. Mike Tyson akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Setelah bebas dari penjara, Mike Tyson menyatakan jika dirinya telah masuk Islam dan menjadi mualaf. Mike Tyson juga mengumumkan kalau dirinya mendapat nama baru Islam. Keputusan Mike Tyson untuk masuk Islam saat itu tidak lepas dari peran seorang ulama dari Nation of Islam, organisasi Muslim kulit hitam di Amerika Serikat, Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq mengajari Mike Tyson tentang Islam ketika keduanya berkenalan di penjara. Di bawah bimbingan Muhammad Siddiq, Mike Tyson membuat keputusan besar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mike Tyson yang sudah resmi masuk Islam kemudian
memiliki nama baru yakni Malik Abdul Aziz. Namun Mike Tyson memiliki tak menggunakan nama baru tersebut adalah kehidupan sehari-harinya. Itu keputusan Tyson. Dia tenar sebagai Tyson dan jatuh sebagai Tyson. Dia ingin kembali bangkit menggunakan nama Mike Tyson. Tapi dia keluar penjara sebagai orang yang lebih kuat, lebih baik dan bijak, kata Siddiq. Dikutip bolastyle.com dari Desert. Di sisi lain, Mike Tyson merasa dirinya menjadi sosok yang lebih tenang dan sabar setelah masuk Islam. Saya butuh Allah, bersyukur bisa menjadi seorang muslim, kata Mike Tyson, dikutip dari Fox News. Allah adalah di samping saya. Insya Allah saya bisa menjadi orang yang lebih baik dengan rajin beribadah, ujarnya. Mike Tyson bukanlah petinju pertama yang mengubah namanya setelah masuk Islam. Di era sebelumnya, seorang petinju bernama Cassius Marcellus Junior mengubah namanya menjadi Muhammad Ali setelah masuk Islam. Bedanya, Muhammad Ali memiliki menggunakan nama barunya sepanjang karir dan kini dia dikenal sebagai legenda tinju berjuluk The Greatest. Nah udah, ini udah dulu teman-teman segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.